Halo guys, selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan saya untuk pertama kalinya naik kereta antar kota atau antar provinsi di Amerika. Saya berangkat dari kota Philadelphia, tempat saya tinggal, menuju ke Kanada di kota Montreal. Nanti akan melewati perbatasan. Seperti apa situasi, keadaan, dan suasananya. Untuk pertama kalinya saya akan berangkat lewat kereta. Yuk ikuti saya bersama. Lagi beli tiket kereta api guys, namanya Amtrak. Beli tiket kereta api PP bolak-balik dari Philadelphia ke Kanada, Montreal. Oke guys, sudah dapat tiket PP. Besok berangkat pagi-pagi. Suasana di stasiun kereta api Amtrak Philadelphia. Oke guys, jadi perjalanan dari kota Philadelphia menuju ke Kanada, perbatasan atau kota yang terdekat di Kanada yang mau saya tempuh itu dari kota Philadelphia, tempat saya tinggal. Dari kota Philadelphia menuju ke New York, terus ke atas ke lewatin Boston, Massachusetts, Albany, terus sampai di Vermont. Ke arah kiri ada Ottawa dan Montreal, Kanada. Nah, kurang lebih perjalanan 15 jam dengan menggunakan Amtrak kereta. Ya, udah sampai di stasiun New York guys, New York Penn Station. Sekarang mau ganti kereta. Nah, ini suasana stasiun kereta Amtrak di Manhattan, New York dari luar. Ya, ini saya mau cari kereta berikutnya guys, menuju ke Montreal, Kanada. Ini masih bingung, jadi saya harus tanya-tanya ada di pintu berapa, lantai berapa. Bingung guys, ini kalau udah sampai sini saya kadang bisa nyasar nih, harus tanya-tanya dulu. Ini arah kemana Amtrak berikutnya? Oke guys, sekarang saya tadi berangkat dari stasiun kereta Amtrak di kota Philadelphia, udah sampai di kota New York. Ini terus sekarang mau transit ganti kereta menuju ke Montreal, Kanada. Gimana nanti situasi, keadaan, dan suasana di Kanada, putar Kanada. Apakah nanti saya bisa keluar teritori Amerika dan memasuki perbatasan menuju Kanada? Gimana nanti keadaannya? Ya, ikuti terus yang kemana-mana di sajian Harris Travel Vlog. Ya guys, ini suasana di stasiun kereta Amtrak. Banyak orang dan banyak kerumunan. Ini saya masih tanya-tanya kemana nanti arahnya, dari trek berapa. Ya, di sini di depan saya ada schedule-nya nih. Attention please. Boarding on track 6 is the New Jersey Transit A12 AM Northeast Corridor line en route to Trenton. Ada Dover, Summit, Boston, Washington, Boston, Montreal tepat waktu jadwalnya katanya nih. Attention please. Now boarding on track 8 West is the New Jersey Transit A14 AM Montclair Boulton line en route to Montclair State University. 8.40 stops at Secaucus, ke jurusan Montreal, Kanada. Roxosing Avenue, Bloomfield, Glenbridge, Bay Street, Walnut Street. Ya, Amtrak mau menuju ke Montreal.
dalam. Ya, keretanya lagi berhenti guys. This is a boarding call for Antakya Duong train 69 en route to Montreal with intermediate stops at Connect. Ya guys, lagi masuk, lagi berhenti sebelum melanjutkan ke Montreal, Kanada. Begini suasana sekarang jam 11 pagi. Ini ada kafetarianya guys. Di dalam kereta Amtrak ada jualan kopi, ada kafetarianya, terus ini juga ada jualan sandwich. Masih kira-kira 2 jam kayaknya menuju Montreal, Kanada. Oke guys, ini udah sampai kira-kira 2 jam mendekati kota Montreal di Kanada. Jadi begitu sampai di sini kita oleh petugas dibagikan kertas lebaran dari pihak imigrasi, dari pihak custom border itu di perbatasan, disuruh mengisi data informasi penumpang, statusnya apa aja nih bawa, apa aja tujuannya ke Kanada, berapa hari, berapa lama mau tinggal di Kanada. Jadi ini harus saya isi dulu. Oke guys, ini ada di border, di perbatasan imigrasi di antara Kanada dan Amerika. Ternyata saya ditolak, nggak diterima masuk Kanada karena memang saya nggak bawa visa gitu ya. Ya udah, akhirnya tadi dijemput oleh petugas imigrasi Kanada dan sekarang ada di dalam bis. Ya, di perbatasan banyak. Ya guys, sudah sampai dan tiba kembali di kota Philadelphia guys. Cuaca sangat dingin, 20 Fahrenheit minus derajat Celcius ini. Jadi gimana ceritanya awal mulanya, apa maksud tujuan saya mau datang ke Kanada, kenapa bisa ditolak? Yuk langsung aja masuk ke dalam karena terlalu dingin ini. Please have your travel document ready for inspection. Thank you for choosing Amtrak. Oke guys, jadi gini loh ceritanya. Saya kan masih ngurus surat ya, masih nunggu green card gitu ya. Nah, kasus saya itu masih dipending gitu. Jadi pengajuan green card saya itu kasusnya masih dipending dikarenakan persyaratannya kurang lengkap atau harus dipenuhi gitu. Jadi ada surat dari imigrasi yang memberitahu bahwa ada dokumen yang kurang lengkap dan harus dipenuhi. Nah, terus kata pengacara saya dianjurkan dan diperintahkan untuk pergi travel, meninggalkan Amerika
pergi ke negara tetangga sebelah seperti Meksiko atau Kanada gitu, supaya paspor saya yang masih baru itu dapat cap stempel imigrasi gitu. Nah terus kan ini loh, paspor saya yang lama itu kan, yang ada visanya itu kan udah nggak ada, udah hilang. Jadi paspor saya kan udah diganti berkali-kali tuh, karena saya udah lama di sini kan, udah 27 tahun. Nah paspor yang lama yang ada visanya itu udah hilang. Nah terus bukti masuk ke Amerika I-94 itu, stiker itu juga udah nggak ada gitu. Nah karena saya masih ngurus surat dan green card saya masih depending, ini harusnya awal tahun ini green card saya harusnya keluar kan. Nah tapi berhubung ada sesuatu hal, karena persyaratannya kurang lengkap, dokumennya kurang kurang dipenuhi atau kurang lengkap gitu, harus dipenuhi. Nah akhirnya saya disuruh pergi meninggalkan US gitu kan. Nah terus sebelum saya berangkat itu, saya kan browsing dulu kan, saya Google. Nah ini kira-kira kalau saya pergi ke Meksiko, kalau pergi ke Meksiko kan kejauhan kan, terus ongkosnya mahal juga. Nah kalau saya pergi ke Kanada kan lebih dekat, itu paling 15 jam, itu yang paling dekat yang saya lihat, dari Philadelphia ke Kanada, Montreal Kanada, lewatin perbatasan, saya lihat situ 15 jam. Terus saya Google, saya browsing kira-kira butuh visa apa enggak ya gitu ya. Nah terus saya Google, saya online, saya lihat situ, oke, yang warga Amerika yang citizen nggak perlu visa kalau pergi kemanapun gitu kan. Yang punya green card atau permanent resident kemanapun nggak perlu visa gitu kan. Nah terus di situ disebutkan or anything something equivalent gitu kan. Nah terus pertanyaannya, saya kan waktu itu kan bingung. Nah terus kalau work permit gimana gitu? Kalau surat izin kerja atau work permit gimana? Kan di situ disebutkan sesuatu yang setara atau sama gitu, yang menunjukkan status legal seseorang di Amerika. Kalau green card kamu nggak perlu visa, kalau citizen nggak perlu visa. Terus kalau work permit gimana? Di situ saya agak bingung, agak jadi perlu visa apa enggak gitu. Terus akhirnya saya datang ke loketnya Amtrak, stasiun Amtrak itu, saya tanya sama petugasnya, ini kalau saya mau ke Kanada kira-kira perlu visa apa enggak gitu. Terus kata dia, enggak, kamu cuma butuh paspor aja. Terus saya bilang, bener nih, are you sure? Dia bilang, enggak, kamu cuma butuh paspor aja gitu. Nah karena waktunya itu memepet, saya kan sekarang ini punya surat izin kerja gitu ya, punya work permit. Nah surat izin kerja atau work permit itu kan berlakunya setahun, udah gitu diperpanjang terus sampai berikutnya diperpanjang 2 tahun gitu kan. Itu pun sudah mau habis, itu udah habis sebenarnya sih, Desember gitu kan. Nah tapi saya ada surat ini travel dokumen gitu ya, surat pengantar gitulah, surat pengantar yang mendampingi work permit itu gitu. Nah karena waktunya mepet, habisnya sampai tanggal 31 Januari. Nah makanya saya buru-buru waktu itu. Ya udah, karena saya penasaran, ya udah saya memutuskan, ya udah saya kayaknya langsung aja deh beli tiket dah. Saya tanya ke counter di tempat pembelian tiket di Amtrak itu, saya tanya sama tugasnya, ini kira-kira butuh visa nggak ya kalau ke Kanada? Oh enggak, kamu cuma butuh paspor aja gitu. Bener nih, saya bilang gitu. Kata dia, oh iya cuma butuh paspor doang kok gitu. Ya udah akhirnya saya beli tiket. Nah itu akhirnya ya itu petugas di counter itu loh yang bikin saya akhirnya penasaran. Oh saya jadi kepengen yaudah berangkat aja. Ya udah saya berangkat aja deh gitulah. Walaupun nggak begitu yakin gitu ya. Terus udah gitu waktu saya kan mepet ke sini kan. Ini tanggal 31 Januari. Ini udah habis gitu. Jadi saya cuma ada waktu 10 hari. Saya ya udah saya pengen buru-buru berangkat gitu. Nah nggak taunya sampai di sana ya itu. Waktu di kereta di perbatasan itu ada 3 petugas imigrasi yang memeriksa, terus ditanya mana visanya gitu. Saya bilang nggak ada. Terus status kamu apa di Amerika, berapa lama, berapa tahun di Amerika, terus status kamu apa? Saya bilang saya punya surat izin kerja, work permit. Udah akhirnya disuruh turun, terus paspor saya diminta, terus saya disuruh ikut mereka diinterogasi, dicek di datanya, di sistemnya. Terus akhirnya mereka bilang saya nggak bisa masuk ke Kanada dan saya disuruh pulang balik ke Philadelphia. Nah jadi jadi ceritanya tuh gitu.
Tapi untungnya gitu ya guys, waktu saya dibawa ke kantor imigrasi di perbatasan itu ada beberapa orang yang ditahan juga gitu. Nah sebagian ada 2 orang yang malah masuk ke karantina, jadi nggak bisa balik lagi gitu. Itu yang lebih parah lagi, mereka ditahan terus mereka bisa aja dideportasi gitu. Kalau ada urusan, misalnya ada urusan dengan kriminal, atau misalnya ada pemalsuan dokumen atau pemalsuan visa ke Amerika gitu ya. Nah ada saya lihat di situ ada 2 orang yang juga ditahan dan bisa aja dideportasi. Jadi untungnya saya nggak ada apa-apa, masih nggak bisa masuk melewati perbatasan Kanada, tapi saya bisa balik lagi ke US gitu ya, karena saya punya ada dokumen, kertas dokumen, surat pengantar atau travel dokumen yang mendampingi surat izin kerja itu gitu, atau work permit itu gitu ya. Jadi gitulah ceritanya guys. Ini mungkin pengalaman buat saya juga pengalaman buat kalian semuanya. Kalau kalian ada di dalam Amerika gitu ya, terus kalian masih ngurus surat atau suaka politik atau asilem atau apalah gitu, kalau green card kalian belum keluar, kalau kalian masih megang WP atau work permit, ya jangan, kalau bisa jangan keluar Amerika dulu gitu, jangan keluar US dulu gitu, sampai green card kalian itu benar-benar keluar gitu. Ya jadi gitu aja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa berguna dan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi guys di video yang lainnya di Harris Travel Vlog. Wassalam.